Streaming short series RCTI Plus gratis. Jadi ceritanya si kasep itu menjadi salah satu hewan yang selamat tidak dikurbankan di tahun ini. Jadi ada Sanjaya, sapi PO, kemudian juga ada si Popeye, sapi Belgian Blue, dan juga si kasep. Karena kemarin itu kan ada banyak sapi dan juga banyak sekali domba dan kambing. Yang tidak dikurban itu si kasep, dan si kasep ini hadiah dari teman saya Kang Isa namanya. Dan gue tuh emang dari dulu suka banget sama domba Garut. Tapi buat pelihara tuh kan domba Garut itu identik dengan domba adu dan biasanya agresif banget. Apalagi tanduk itu besar, jadi kalau diseruduk itu bahaya. Ternyata gue baru tahu kalau domba Garut itu sekarang tuh ada yang buat diadu, ada yang juga buat kontes kecantikannya, istilahnya bagus fisiknya. Seperti itu juga kasep. Nah ini dikasih dombanya, gue kasih nama juga si kasep juga. Ya udah, karena dia udah biasa dibawa keliling di depan rumah gitu kan. Selain kuda-kuda gue yang suka harus dibawa keliling itu, si kasep ini juga harus dibawa keliling supaya tenaganya keluar, ada olahraganya. Ya udah, pas kemarin pagi-pagi gue tuh kan gak bisa diem ya pagi-pagi. Nah, setiap pagi kan gue kalau udah mandi, udah sarapan, makan buah, dan itu juga ngapain ya? Ya udah, si kasep yuk kita keliling. Udah keliling dan gue nggak tahu kalau ada kameramen ngikut. Awal pas gue lah kameramen ngikut, jadi gak niat konten sebenarnya, ya udah pengen jalan-jalan aja, pengen olahraga seperti orang-orang lain tuh kan. Kan gue dengar cerita dari temen gue, ya nih gue kegiatannya kalau lagi libur tuh ya udah abis mandi pagi-pagi keliling komplek atau kemana bawa anjingnya. Nah kan gue nggak punya anjing dan gue juga takut anjing, dan kalau anjing itu buat gue tuh ribet cuci-cucinya gitu kan. Ya udah, adanya domba, ya udah gue bawa aja domba keliling gitu. Dan seru banget kalau di jalan gue di depan dia. Tapi pas udah mau nyampe rumah, di depan rumah gue apalagi, dia di depan, wah udah berat, dan beratnya juga kayaknya sih selevel dengan anjing yang suka dibawa-bawa gitu. Jenis anjingnya apa aja nggak tahu lah, tapi berat juga. Dan alhamdulillah dapat domba yang bener-bener jinak seperti ini, gue happy banget. Bahkan gara-gara ini banyak juga teman-teman lain yang mau ngasih domba sama gue. Jadi gue oke deh, ntar, karena kan kandangnya juga gue harus persiapkan juga seperti itu. Tapi dombanya sempat ribet biasanya rusuh gitu mungkin pas. Enggak, karena kayaknya dia jadi emang gue biasakan juga. Bahkan nanti di akhir minggu ini kan ada sebuah pameran di Nusatik Nusapet, itu pameran satwa, dan gue ada booth di sana juga nanti di ASBSD. Ada beberapa binatang gue yang akan gue bawa, dan yang gue bawa adalah binatang-binatang yang sudah terbiasa bertemu dengan orang banyak. Salah satunya kayaknya si kasep, karena gue kan tahun lalu gue bawa sapi, bawa kuda, bawa alpaka. Kayaknya sekarang salah satunya adalah si kasep ini juga gitu. Sebenarnya momen apa sih yang dia bikin agresif duduk-duduk itu, Kak? Mungkin kalau ada jantan lainnya, dan juga kalau nggak ada jantan lainnya kan di rumah juga ada betina juga, betina domba, tapi jenisnya domba merino bukan domba Garut kayak gini. Dia ini juga agresif banget, pengen kawin, ya gitulah. Kalau ketemu lawannya, atau lawannya itu laki-laki buat berantem atau perempuan buat dikawin, dia langsung agresif. Nah itu tenaganya udah nggak ketulungan, gue juga bisa keseret kalau udah gitu. Oke. Kalau anjing kan biasanya kalau kita ajak keliling emang buat biar nggak stres katanya. Kalau domba kira-kira gitu. Kalau buat gue sih kayaknya buat ya di refreshing juga, biar nggak di situ-situ terus. Kalau gue tuh lebih cenderung ke dia berolahraga, karena kalau kuda, misal kuda khususnya tuh tiap hari tuh harus gerak supaya pencernanya tuh lebih sehat, karena kalau tidak banyak gerak suka kembung, kolik, dan itu menyebabkan kematian. Dan itu pun bisa terjadi pada sapi, rusa, dan jadi binatang-binatang yang kuku belah kalau tidak salah, ya itu salah satunya. Jadi sistem pencernanya pun memang harus terjadi pergerakan supaya tidak menimbulkan gas. Jadi itu harus dilakukan. Jadi kalau di kandang terus ya bisa berbahaya juga buat kesehatan dia. Tiba-tiba redup ya. Oke. Ada momen pasti pas keliling gitu orang-orang sekitar kan. Udah biasa. Jadi kalau tetangga-tetangga gue mah, gue kadang-kadang random banget. Tiba-tiba gue keliling naik sapi, tiba-tiba gue naik kuda, tiba-tiba kuda gue dituntun. Nah kemarin tiba-tiba gue bawa domba. Makanya gini, emang lu mau udah mau kurban lagi? Karena kan orang biasanya bawa domba, bawa itu tuh pas mau kurban. Yang enggak usah nunggu kurban. Nah ngomong soal kurban, ya itu deg-degan gue. Kalau kemarin kan sapi gue ngurus 1 tahun nih, kayaknya gak tau nih ujungnya si kasep tuh ya dikurbanin juga.
sedih banget juga. Ya itulah resiko gue dekat dengan satwa ketika ketemu dan Idul Adha ya harus berakhir dimuliakan seperti itu karena ya ujung tertinggi di kehidupan untuk satwa ternak buat kami adalah ketika dikurbankan seperti itu. Ada rencana untuk tahun depan? Mungkin lihat nanti gue belum bisa memutuskan. Oke, mengenai Zaki, ini kan kita lihat kemarin tampil di kelulusannya. Jadi kemarin tuh gue tuh termasuk minggu paling sibuk karena anak-anak gue pada lulus. Salah satunya Rakana lulus dari di Solo, pondoknya Al Azhar IBS. Alhamdulillah pulang dengan hafalan 8 juz. Gue bolak-balik ke Solo buat momen kelulusannya. Kemudian kemarin Raina juga kan Raina asalnya mondok karena dia memutuskan untuk pulang akhirnya pindah ke sekolah di Jakarta. Lulus juga. Langsung sampai siang langsung gue lari ke sekolahnya Jaki. Jaki sih belum lulus dari TK ya TK ke TKB tapi ada pertunjukan di akhir tahun. Ya udah dia rahasia. Jaki ntar tampilnya apa? Rahasia. So rahasia ternyata dia itu rampak gendang. Dan ya untuk usia TK udah bisa mengikuti tempo gitu udah lumayan luar biasa sampai gue gini, wih udah untuk pertunjukan ini perlu jutaan rupiah nih karena maksudnya uang sekolahnya kan 1 tahun gitu bukan berarti untuk tampil jutaan gitu tapi luar biasa melihat perkembangan anak tuh ya menitipkan ke sekolah yang tepat juga seperti itu. Merahasiakan pesatuannya katanya sebulan. Iya dia latihan dari bulan Mei. Jadi sampai pergi pun kamu tampilnya apa? Rahasia. Soal rahasia. Jadi kita juga kan yang tampil kan banyak kan ada yang nari, ada yang gamelan, ada yang segala macam. Jadi kita gini, tiap muncul, si Jaki mana? Oh bukan. Jaki mana? Bukan. Akhirnya pas lagi gitu, oh iya dia yang secara dia kan selalu ngomong, ayahku tuh di sekolah tuh paling tua kata dia gitu. Tapi aku paling pendek bener aja. Dia hampir sepantar sama gendangnya. Gendangnya segini dia segini. Tapi dia selalu semangat dan alhamdulillah dari sekarang juga gue udah mikir kan 1 tahun lagi di TK berarti dia mau ke SD, gue mikir SD mana ya karena Jaki itu termasuk pemikir juga, Jaki itu termasuk anak yang kemampuannya tuh apalagi dalam berhitung tuh di atas rata-rata jadi menemukan tempat belajarnya yang pas juga buat dia gitu. Artinya ini kan udah liburan sekolah itu udah. Udah liburan tapi beberapa masih sekolah dan kalau Jalu sih sekarang udah langsung masuk ke pelatihan berkuda bareng Aisyah. Berdua pelatihan berkuda dengan Aisyah kita mendatangkan, bukan kita sih, didatangkan pelatih dari luar, dari Jerman datang akhirnya ya Jalu dan Aisyah ikut pelatihan udah hari ketiga berarti hari ini. Seminggu ini mereka intensif latihan buat pertandingan minggu depan gitu. Kuda dan dia mendatangkan pelatih khusus dari Jerman untuk memantapkan berkudanya mereka berdua dan teman-temannya juga. Kenapa sampai membawa pelatih dari Jerman? Bukan gue yang membawa tapi kan kita ada satu klub, satu stable mendatangkan pelatih dari Jerman. Akhirnya siapa yang mau ikut pelatihan ini ya daftar dan salah satunya Jalu dan Aisyah supaya pengalamannya juga meningkat lagi kan setelah sebelumnya juga Aisyah kita kirim untuk bertanding dan juga berlatih di Belanda. Nah kali ini pelatihnya ini udah tahun kedua kalau Aisyah sih tahun lalu tuh sebelum berangkat ke PON dia juga dilatih langsung oleh pelatih dari Jerman. Nah tahun ini juga menghadapi ada Youth Olimpik, ada SEA Games dan lain-lain ya kepilih atau enggak kepilih ya urusan nanti tapi yang jelas sudah maksimal berlatih kalau kepilih alhamdulillah kalau enggak ya udah nggak apa-apa yang penting kemampuannya sudah meningkat seperti itu. Aisyah sempat bilang katanya pengen mewakili Indonesia di SEA Games. Ya mudah-mudahan ada kesempatan untuk mengukir prestasi lebih tinggi lagi. Gue sih suka karena anak gue itu tidak ada yang berpuas dengan satu titik ini kan. Kalau untuk khusus Aisyah kan kemarin sudah mewakili Jakarta di ajang nasional PON mendapatkan medali emas. Jika diberikan kesempatan untuk mewakili Indonesia di ajang lebih tinggi lagi, ya kita bersyukur dan juga tetap bertanggung jawab dengan kesempatan dan juga kepercayaan tersebut gitu. Udah biasa sih ya, tapi ini baru dapat kabar juga dari manajer bahwa alhamdulillah dipercaya lagi oleh MNC TV, insya Allah akan ada acara lagi. Jadi manajer gue udah ngomong, ini kosong di tahun ini ya, di tahun ini cuma
ada tanggal berapa gitu di bulan Juli tuh. Setelah itu Senin sampai Minggu beneran full. Kalau sekarang kan lagi ada kosong-kosong tuh, weekend tuh ada lah kosong-kosongnya, gue bisa keluar kota, gue bisa nerima tamu di rumah. Juli pertanggal berapa hari? Ya pertengahan Juli ke sana. Oke. Bolak-balik di sini aja. Ya alhamdulillah masih dipercaya, mudah-mudahan bisa bertanggung jawab untuk melakukan ini semuanya. Doain sehat ya, amin.